Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jud Bulan Angelia, Farah Nabila, Hafizah Helmika, Ikrimah Nabilatul Husni, Nurul Hafifah, dan Sri Mulyani. Adapun poin pembahasan kami yaitu pendahuluan, pengertian dextrolevo, perbedaan struktur dextrolevo pada glukosa, struktur dextrolevo pada glukosa, cara pengaplikasian dextrolevo glukosa pada hiperkem, serta pengaplikasian dextrolevo glukosa pada kehidupan sehari-hari. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Sebagian besar karbohidrat memiliki rumus empiris CH2O, misalnya glukosa C6H12O6. Senyawa ini diduga hidrat dari karbon, yang artinya senyawa antara karbon dan air, sehingga disebut karbohidrat. Berdasarkan hidrolisisnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari heksosa dan pentosa. Monosakarida pentosa terbagi menjadi ribosa, arabinosa, dan ribulosa. Sedangkan monosakarida heksosa terbagi menjadi glukosa, manosa, galaktosa, dan fruktosa. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu glukosa. Glukosa adalah monosakarida yang dapat bergabung lagi dengan senyawa lain untuk membentuk polisakarida. Glukosa juga merupakan molekul heksosa. Hal ini dikarenakan memiliki 6 atom karbon. Molekul glukosa digambarkan sebagai rantai linear, namun ada bentuk struktural glukosa yang berbeda. Perbedaan bentuk struktural glukosa ini terjadi karena adanya rotasi dan juga konfirmasi yang berbeda. Selanjutnya, pengertian dextro dan juga levo. Secara umum, dextro merupakan glukosa dengan konfigurasi struktural yang memutar cahaya terbit ke kanan. Hal ini merupakan bentuk yang paling umum ditemui di dalam alam. Sedangkan levo merupakan glukosa dengan konfigurasi struktural yang memutar cahaya terbit ke kiri. Hal ini merupakan bentuk yang paling jarang ditemui di dalam alam. Perbedaan struktur dextro dan levoglukosa. Nah, jadi perbedaannya tuh terletak pada keberadaan relatif dari kelompok hidroksil pada atom karbon asimetris yang berbeda. Nah, jadi pada dextroglukosa, dia memiliki kelompok hidroksil pada atom karbon asimetris yang terakhir dan berada di sebelah kanan. Sedangkan pada levoglukosa, dia memiliki kelompok hidroksil pada atom karbon asimetris yang sama dan berada di sebelah kiri. Ini adalah bentuk isomer dextro dan levo. Dapat dilihat pada struktur glukosa tersebut, OH yang terletak di sebelah kanan termasuk ke dalam dextro, dan OH yang terletak di sebelah kiri termasuk ke dalam levo. Selanjutnya, kita akan melihat struktur dextro pada glukosa. Syarat molekul akan memiliki isomer sistem dextro-levo pada molekul tersebut harus memiliki atom C chiral. Atom C chiral adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berlainan. Pada gambar, keempat gugus yang berbeda ditandai dengan warna yang berbeda. Jadi, keempat gugus pada atom C chiral harus keempat-empatnya berbeda. Sebagai trik, pada proyeksi Fisher, bila gugus OH pada gambar diberi dengan warna latar merah, terletak di sisi kanan dari kerangka C vertikal, maka isomer diberi awalan D. Kemudian, cukup perhatikan posisi gugus OH yang terikat pada C nomor 2 dari bawah. Nah, di sini dapat kita lihat struktur levo pada glukosa.
Pada proyeksi Fisher, bila gugus OH pada contoh OH dibeli dengan latar warna merah, terletak di sisi kiri dari kerangka C vertikal, maka isomer diberi awalan L. Sekali lagi, cukup perhatikan posisi gugus OH yang terikat di C nomor 2 dari bawah. Secara umum, untuk karbohidrat dengan atom C triosa, 4 atom C tetrosa, 5 atom C pentosa, dan 6 atom C heksosa dapat menggunakan cara di atas. Ini tidak membedakan antara karbohidrat yang mengandung gugus aldehid atau aldosa maupun karbohidrat yang mengandung gugus keton atau ketosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang hyperchem yang digunakan untuk membuat struktur kimia. Di sini ada beberapa tools yang akan bantu kita dalam membuat struktur kimia. Nah, struktur yang akan saya buat yaitu struktur glukosa, di mana glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6. Nah, pertama-tama kita mulai dengan unsur C, disusun sebanyak 6 buah. Kemudian kita susun juga oksigen sebanyak 6 buah. Kemudian unsur-unsur ini disambungkan seperti ini. Nah, untuk unsur C dan unsur O juga disambungkan seperti ini. Nah, di bagian sini, di bagian ujung ini, kita buat ikatan rangkap dengan mengklik ini. Nah, setelah disambungkan, sekarang untuk penambahan atom hidrogen atau unsur hidrogen. Untuk penambahan unsur hidrogen, kita bisa klik ini, kemudian pilih Add Hydrogen and Model Build. Nah, setelah seperti ini, kita akan menggantikan displaynya dengan yang lebih menarik dengan mengklik display, kemudian rendering, kemudian pilih bulk and cylinders, kemudian klik OK. Nah, ini adalah struktur dari glukosa. Nah, sebelumnya ini merupakan struktur dari glukosa. Namun di sini saya sebelumnya kita sudah melihat bagaimana struktur dari glukosa. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan antara struktur dextroglukosa dan levoglukosa. Nah, untuk struktur devo dan levoglukosa, kita bisa langsung buat strukturnya di hyperchem ini dengan cara mengklik database, kemudian klik ini, kemudian kita pilih add dan pilih aldosa. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena kita dextro dan levo, kita bisa klik langsung di aplikasinya, kemudian pilih astic klik, kemudian klik glukosa. Nah, untuk levo juga seperti itu. Klik L, kemudian astic klik, kemudian glukosa.
Nah, di sini udah ada struktur dari dextro dan levo. Nah, untuk displaynya yang lebih menarik, kita bisa tekan display, kemudian rendering, klik ball and cylinders, kemudian oke. Nah, ini dia struktur dari dextro dan levo. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, sekarang namun di sini kita belum melihat ikatan yang lebih lanjut. Nah, kita bisa tekan compute, kemudian pilih single point. Nah, di sini ada energinya, yaitu minus 455,1,22 sekian kilokalori per mol dengan gradien 15,29 dan simetrinya C1. Nah, sekarang kita lihat geometri optimization dari struktur ini dengan cara klik compute, kemudian geometry optimization. Klik OK. Oke, di sini dia akan mengoptimasi geometri yang akan kita buat agar dapat menjadi yang lebih baik. Bisa dilihat di sini dia akan membuat struktur yang lebih stabil. Nah, di sini kita bisa lihat geometrinya. Kemudian kita juga bisa melihat panjang ikatan antara di sini kita juga bisa melihat spektrum dari struktur ini dengan cara mengklik compute, kemudian klik vibration. Nah, kemudian klik compute lagi, klik vibration spectrum. Nah, di sini kita bisa lihat spektrumnya. Untuk melihat vibrasinya, kita bisa pilih salah satu dari spektrum ini. Misalnya kita ambil yang ini. Nah, kemudian kita apply, tekan OK. Nah, dia di sini bervibrasi antara ikatan karbon dan ikatan OH. Sekian, terima kasih. Poin berikutnya, penggunaan dextrolevoglukosa pada kehidupan sehari-hari digunakan dalam bidang kesehatan dan industri makanan. Contoh penggunaan dextrolevoglukosa dalam bidang kesehatan yaitu peningkatan gula darah. Konsumsi berlebihan dextro atau levoglukosa dapat menyebabkan peningkatan gula darah yang beresiko bagi mereka yang menderita diabetes. Sedangkan penggunaan dextrolevoglukosa dalam bidang industri makanan yaitu penggunaan dalam roti dan pastry dan penggunaan dalam minuman. Pada roti dan pastry,
Dextro dan levo-glukosa digunakan sebagai penstabil dan pengganti gula dalam pembuatan roti dan pastry. Sedangkan pada penggunaan dalam minuman, dextro dan levo-glukosa digunakan untuk meningkatkan kekentalan dan memberikan rasa manis pada minuman seperti minuman olahraga dan minuman ringan. Baiklah, dari penjelasan materi yang sudah kami terangkan, maka dapat kita simpulkan bahwa glukosa adalah monosakarida yang penting bagi organisme hidup untuk memproduksi dan menyimpan energi untuk metabolisme. Ini adalah aldosa yang mengandung 6 karbon dengan gugus fungsi aldehida pada atom karbon pertama. Glukosa dinyatakan sebagai bentuk rantai linier. Selain itu, ada berbagai bentuk struktural glukosa. Contoh dari berbagai struktur glukosa adalah bentuk dextro dan juga levo. Hal ini merupakan enantiomer karena keduanya merupakan bayangan cermin satu sama lain. Dextroglukosa disebut juga dextrosa, yang umumnya lebih melimpah di dalam alam dibandingkan dengan bentuk levo.